Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk kembali menyambung kaji, hadir di rumahnya yang mulia ini, mudah-mudahan dengan niat yang suci dan keinginan yang tinggi untuk meningkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan di akhirat kita sama-sama berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan yang diridainya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita, nikmat yang senantiasa Allah beri kepada kita, Allah tambahkan lagi untuk kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ibadah yang paling utama, yang pertama-tama dihisab di hari kiamat, yang dengannya ditentukan baik buruknya amal kita yang lain, yang dengannya ditentukan diterima atau ditolaknya amal kita yang lain, yang menjadi barometer kesalihan seseorang hamba. Jadi orang saleh itu yang paling dijaganya adalah salatnya. Ya, yang paling dijaga adalah salatnya. Bukan soleh maknanya adalah tidak ganggu uang, tidak musuh uang, tidak menzalimi uang. Itu belum sampai ke kesalehan. Karena zalim, mengganggu orang, itu tidak membawa kepada keluar dari Islam. Tapi kalau tidak salat bisa membawa keluar dari Islam. Artinya dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa menzalimi orang. Dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa mencuri. Oleh sebab itu, maka patokan kesalihan seorang hamba itu ada pada salatnya. Kadang-kadang kita tidak salat tapi lay masyarakatnya. Ya, lay peduli ke uang. Nah. Yang kedua, bahwa sesungguhnya salat itu pasti akan membuat orang meninggalkan yang keji dan mungkar. Oleh sebab itu maka kita pelajari salat ini dengan sedetil mungkin, supaya kita paham bahwa sesungguhnya Nabi SAW menjadikannya sebagai ibadah andalan, yang dengannya Nabi membedakan mana orang yang beriman, mana yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi menganggap salat itu sebagai perkara mudah, khususnya bagi para angkatan muda dan lebih khusus lagi bagi tokoh-tokoh masyarakat. Ini kan sibuk-sibuk 2024 nih. Ya, suksesi kepemimpinan di seluruh tingkat. Kalau saya tidak kaget, saya tidak akan kagum pada calon pemimpin yang bicara tentang masalah peningkatan ekonomi dan cair.
Sebab sejak merdeka sampai kini meningkat ekonomi 7 sekian persen, ya, utang meningkat ribuan persen. Sama ngalir je bang. Buat pinjam modal pakai modal 20 juta. Ya, 20 juta tusuk setahun depan tinggi dapat 25 juta. Kosan bertambah, utang hampir 10 juta. Lebih untung lah. Meningkat ekonomi lah. Tak. Makanya Allah sebutkan tugas seorang pemimpin itu yang diberi pertolongan Allah adalah alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang bila kami berikan kekuasaan di atas permukaan bumi, mereka dirikan salat. Ini kalau ada nanti calon eksekutif, calon legislatif, bahwa bila saya menjadi pemimpin negeri ini, kalian wajib solat berjamaah misalnya, itu patut didukung. Sebab apa? Cezaki itu tak kau tinggi-tinggi tu, kan ya? Tak ada pemimpin pada buat cezakinya, kan ya? Tak ada pemimpin pada zaki, tapi pemimpin untuk menjaga keamanan negeri ini dengan apa? Mensolehkan masyarakatnya, dan menjadi barometer utama kesolehan itu adalah mendirikan salat. Wa aqamus salat wa atau zakat, dan membayar zakat. Kalaulah seluruhnya mendirikan salat, kemudian membayar zakat yang mampu, hubungan kata lancar, kiri kanan bagus, aman negara. Makanya ketika ada yang tanya pejabat yang bawa corol menangani penyakit masyarakat, tak payah bom saja, kan? Oh saja. Pegawai itu bos ada bom saja, orang kampung bom saja. Tapi tak cek bom saja je lah. Mengaji, laksanakan salat dengan sebenar-benarnya, insyaAllah aman. InsyaAllah aman. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita belajar solat ni Pak, contoh maju nak teka je kami lusat je kan? Ya Syekh. Nak teka masa teka daerah, ini keselamatan kita dunia akhirat. Sebab sampai kini survei menunjukkan lebih 90% umat Islam tak solat di dunia bro. Kan ni boleh wacik, boleh penelitian. Pak Kadus. Kalau buat survei di kampung aja buat. Mudah-mudahan tak sampai ke awak tak ada. Dilu-dilu tu banyak tak salat. Tapi ke awak nawa jua. Oleh sebab itu maka salat harus selalu hidup di tengah masyarakat kita. Jadi potongannya bukan memasyarakat, tapi mendirikan salat. Setelah itu baru memasyarakat. Masyarakat. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Kita sampai pada rukun yang keempat kemarin dan yang kelima, yaitu ruku' dan bangkit dari ruku' atau i'tidal. Kita sudah sebutkan bahwa ini rukun, kalau tidak dilaksanakan dengan benar bisa membuat salat kita batal. Kalau batal otomatis tidak diterima, walaupun sah belum otomatis diterima. Nya sah tapi kalau otomatis diterima. Nya ada di situ syarat qabul, syarat diterima. Kalau kita sekarang bicara syarat sah. Nah, dan syarat sah itu juga menentukan diterima atau tidak. Tapi tidak semua salat yang sah diterima. Sah secara syarat rukun. Kalau wasok ini timur syarat administratifnya, ya syarat-syarat administrasinya sah. Tetapi apakah diterima atau tidak? Ada syarat diterima lagi. Ini sudah kita bahas sebelum ini, yaitu mesti ikhlas
karena Allah. Tidak ada alasan lain kecuali lillah. Tidak ada alasan lain kecuali lillah. Tidak ada alasan karena perintah atasan. Tidak ada alasan karena kemaluan, malu sama orang sekiri kanan. Tidak ada alasan supaya apalagi dekat pemilu kan banyak kamu saji tu. Karena ini dan itu tidak. Karena itu semua kalau ada bagian selain Allah di dalamnya, Allah tak terima. Terus yang kedua, mesti sesuai yang diperintahkan. Solatnya mesti solat yang diperintahkan, bukan solat yang dibuat-buat, yang diinginkan oleh kita. Seperti yang terjadi viral bulog ini kan, solat di mana? Di pesantren Acu Zaitun. Di ini di Indramayu. Nah, catat ya, uang jadi loh pimpinan, cuman tak berilmu. Kan kalau sahabat uang cerdas belum tentu berilmu. Tapi kalau orang berilmu mesti cerdas. Ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu agama, bukan hasil pemikiran, bukan hasil perasaan. Hasil perasaan itu tidak ilmu. Ya, yang ilmu yang dimaksud adalah yang diwahyukan, karena kita bicara tentang agama Allah, bukan agama kita yang buat sendiri. Agama Allah tentu ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya zaman ilmu yang keliru, karena tidak sedikit ada dasar-dasarnya tetapi dibangun di atasnya ilmu-ilmu yang keliru. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita masuk pada rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6 yaitu as-sujud, yaitu sujud alal a'dha'is sab'ah. Sujud di atas 7 anggota tubuh. Sujud di atas anggota tubuh. Nah, kenapa mesti disebutkan di atas 7 anggota? Kan selama ini asal sujud selesai kan? Sujud seperti apa? Mesti sujud di atas ke-7 anggota ini. Bila tidak, bisa membatalkan salat. Liqaulihi ta'ala, pertama, kenapa dia katakan rukun? Kenapa dia menjadi rukun yang dengannya salat sah dan tanpa melakukannya tidak sah? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan berbuatlah kebaikan agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin, al-kalimat muflihun, tuflihun, yuflihun dalam Al-Quranul Karim itu maknanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Makna kan beruntung ya, menang. Siapa yang menang? Orang beriman. Maksudnya orang-orang yang beruntung di akhirat, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Sedangkan lawannya adalah al-khasirun. Siapa al-khasirun? Siapa al-khasirun? Lawan daripada al-muflihun. Jelas? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam agama, tak akan pernah diterima daripadanya. Di akhirat dia merugi. Nah,
surat yang apal dia tahu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia semuanya merugi, illa alladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman tidak rugi. Jelas ya? Jadi kalimat rugi dan kalimat beruntung dalam Al-Quran digunakan untuk orang yang beriman dan untuk orang yang lawan beriman, yaitu orang kafir. Jadi kalimat la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, maknanya agar kalian tidak masuk neraka, agar kalian masuk surga. Nah, fahadha amrun, ini kalimat usjudu, irka'u, usjudu adalah perintah, dan perintah maknanya adalah wajib. Di dalam as-sahihaini, sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menjelaskan seperti apa sujud yang Allah inginkan. Dalam Al-Quran memang tidak ada perincian, tapi dalam hadis disebutkan. Itu pentingnya dan wajibnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Perintahnya ruku, sujud. Seperti apa? Nabi yang jelaskan. Oleh itu di awal-awal kemarin kita bacakan hadis Nabi SAW. Apanya Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Oleh itu maka Nabi tidak berjamaah salat kecuali waktu sakit atau waktu sakit atau ketika musafir misalnya. Musafir pun jamaah beliau. Atau salat sunat. Jadi salat wajibnya selalu berjamaah. Apa sebab? Satu, untuk menunjukkan ke umat salat berjamaah itu bagi laki-laki wajib, bukan sunat, wajib. Kowe kaji nyata tusuk lambu setelah sampai di akhirat. Kayak ini tak sokoi kan ya? Kalau ditiba akhirat itu saya tidak tahu ke akhirat antu je kau gajah dulu dah tusuk atau ke apa namanya? Tampang mana sih kok? Tampang. Anam. Jole dituntun mosong ya tulisan wajib sananya. Ya tulisan wajib. Apa sebab? Nya kalau duma salat. Yes ya. Ndak tuan-tuan, awak sama aja jangan kan nuduh-nuduh kami je ndak, awak samanya. Ya. Kalau duma awak salat. Ya. Laju salat awak. Kan ya? Capek nak sudahnya. Kan ya, awak megang setir. Awak megang setir, tentu apa capekkan salah. Yang kedua, kalau nak lu gulik memang dia. Kalau nak lu gulik memang dia. Lu gulik nak capek. Kalau memang beko je lah masih ada waktu. Makanya jarang orang yang solat seorang topik waktu solat atau khusus solatnya. Kalau tak lambat tak capek bano tapi luik-gulik. Buat penelitian Pak Gadun. Ya, buat penelitian untuk bahan S2. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tengok contoh banyak tengok. Ya, siapa lah asal solatnya tidak berjamaah mesti nak luik-gulik atau meman. Tu meman. Kan anak milenium dak obe meman dah lah. Lambat. Lalai. Kalau penyeli sekali kamu saja, lambat wang kamat, ainyo lo tukang suwo. Kamat. Iya sih. Kenapa ada alami lo? Jadi musak salah satu tempat salat musajid itu musalla ya. Jadi biasanya mereka nak luik-gulik ada tahan orang nak salat sunat dulu, kemudian dilu lay sapa walobyo Allah bodoh. Kalau kau mak capek otomatis terlambat lobyo sapa
Kan ya? Yang kedua, yang dahulu sampai tidak dapat solat sunat. Tak dapat solat sunat. Ada profesor komatnya, tunggu prof, masih banyak wuduknya kan. Memang tak ada tolok menghalangin, dia tolok dia. Dan profesor tu sagan wak dia kan, tapi tidak. Dah lebih sagan kalau tak Allah bodoh ke profesor. Apa sebab Nabi SAW menunjukkan ke kita untuk berjamaah tu menunggu besar pahalanya. Yang dahulu sampai tentu lebih kodang bagian bisa salat sunat santai, bisa berdoa mustajab, duduk aja dalam rumah salat dapat pahala salat. Kemudian didoang dek mah malaikat. Awak kadang takut masa puasa pun takut buat siapa-apa berharap mustajab doa. Dan mati terlai masuk surga tanda lagi. Kan banyak orang bisa terjus ke makam-makam keramat. Kemana? Soalnya kosan kisiko sampai nak keramat doa. Kalau tuan-tuan nak dapat doa orang yang mustajab doanya, copek datang ke musajid. Sudah itu lambat pulang ke rumah. Siapa doa? Siapa doa? Malaikat. Mana enggak mustajab doa malaikat atau doa syekh di kuburan keramat? Mana mustajab? Ada manusia yang tidak berdosa sakenek juga. Tidak. Kemudian ada manusia syekh dan pasti masuk surga. Tidak. Tapi kalau malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas? Amo tuan-tuan dapat gaji tidak bekerja? Tidak bekerja gaji tun. Amo si kau tampak sudah salat jen pulang sebagai subuh solat. Tunggu salat subuh. Tetong salat. Tapi niatnya menunggu salat subuh lama bawa noji. Mau gai jisa lah. Atau mau gai jisa. Sudah salat mau gai. Ya. Jen pulang. Ya Allah, dan tunggu je lah salat isya. Tidak salat dapat upah salat. Nabi mengatakan la yazalul abdu fis salah man tadhara salat. Seseorang dihitung salat selama menunggu salat. Oleh sebab itu makanya tunggu orang. Kemudian ingat, jemaah yang lengkap tidak banyak yang terlambat, nyawa berlaku pahala kolektif ada, pahala masing-masing ada. Jemaah yang paling besar lebih besar pahala jemaah yang sakit. Maka yang tak mau datang kami sono merugikan awak. Siapa yang tak mau datang solat berjamaah buat kawan kampung kau banyak ugi. Apa sebabnya? Semakin besar jemaahnya semakin besar pahalanya. Jalurnya maka terpaksa amak-amak tu datang banyak kami. Kadang banyak lo pada apa supaya datang barakahnya. Jadi satu, doa mustajab, menunggu orang salat. Dua, supaya salat kita lebih besar pahala dan fadilatnya. Yang ketiga adalah memberikan peluang bagi kawan. Ya, kalau kan lejo sama buntung sodonya aja lu gulik panu kan dapat sodo sama banyaknya. Batanang bagi semua banyak, kecuali mau kalau otonya awak uang bagian awak deh. Ayo, jangan nanti lah. Dah dulu lah. Kata labil kadang pada masih mahasiswa dapat beasiswa lah, urus dia seorang tonton dia tu lah nemo bos sabun ke kawan lah. Ya aduh gitu lah nemo nyobo sabun ada beasiswa di mana di ke kantor bupati bila lah 2 bulan nyumur sama kayaknya sah dah aku sabun kawan tu bila apa tadi terakhirnya adalah nemo. Ini buang-buang jadi kau tabu kan dalam ibadah kita tabu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaum muslimah semua. Akhirnya dan sabuin tunggu lubrok kita tunggu yang masih berwudu. Adi lope membalik bongi ya. Lope solat sunat yang panjang di belakang imam pun. Tepaya lu bang komat sudah itu jadi. Nampak bono balik. Balik dah anda mungkin ada kaliannya. Hendak kalian mau capek komat di lope solat sunat mau. Mula-mula iya.
Nampak mana bila mana lo so dogenya kan. Ini memang tak peduli mana jemaah pandai itu masalah. Tu tiba sekali nak pergi jawab je. Itu dia. Ketika wak togangnya kamat lope deh. Lope balik dandam saat di siko pilih tampek deh cu. Di belakang imam doa. Antu kan tak dapat doang kamat dah. Akhirnya itu dia. Soalnya kalau dia tidak menghormati bisa aja kamat aja lah, challenge lah salat sunat, sebab secara aturan bila imam sudah nyuruh kamat, adapun orang salat sunat tidak ada masalah. Sebab orang yang sedang salat sunat dua pilihan, satu membatalkan salat sunatnya, boleh membatalkan salat sunat, boleh karena mengikuti salat wajib. Yang kedua, kalau sempat menjelang selesai kamat dan bisa menjabat imam bersama takbiratul ihram, dia sempurnakan. Pahamnya? Misalnya lah rukuk rakaat kedua. Salat sunat kan tidak 5 rakaat dah. Keduanya dua-dua. Nah, jadi lah rukuk rakaat kedua. Tiba-tiba wang kamat. Makanya capeknya sekata. Yang penting tamat ni nah, bisa minit jalan selesai tahiyat dah. Tak bisa minit dah. Sang lain tak jaga kerja pun tak dirasak macam itu, capek je sudahnya kan ya. Maka selesai kamat imam meluruskan saf, maka imam sendiri akan jual kau tak nyinggung juga, salah faham lah juga imam sendiri. Nah, imam sendiri makanya kenapa imam harus menghadap ke jamaah sebelum takbiratul ihram. Itu tak sembarang dulu dah, sunnah, memang sunnah, tak wajib dah. Ini sebagian tak asal ambil tak dulu yang belakang dia lah. Jadi kadang-kadang imam tak ngerti cara jadi imam. Tuan-tuan, nampak dia tuan-tuan comin di depan ke sopirnya? Nampaknya? Kok bawa comin? Si kocik. Apa guna? Apa guna? Memastikan jemaah lanawa tolul. Kan tengok roh, bangku second masih kosong. Kan ya? Nang kiri kanan tu apa guna? Memastikan pintu lah tertutup atau alun. Jelas langsung asal starter langsung bung gitu. Kosan tak cicu je mak asal dah. Makanya membalik ke belakang. Kok sogan membalik buat comin depan. Jalan. Jadi kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram yakni aqbala 'alan nas, menghadap ke jemaah. Kemudian dia bilang istawu, sampai 3 kali diulang. Istawu aqimu sufukakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Diulang itu. Luruskan saf, rapatkan, karena meluruskan saf itu kesempurnaan salat. Ada orang kencong disabuin, luin, dak mau dituin. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan sampainya masuk rakaat saf kedua, ketiga untuk meluruskan saf itu tadi. Condong membidik panah. Tengok orang dibidik panahnya. Dan itu, tapi jangan buat macam itu kat awak lah, ganti buat doang. Tak sampai seperti itu, betul tak? Tapi pastikan jemaah sudah rapi. Ya, sudah rapi. Tak asal ambil mic langsung Allahu Akbar. Orang banyak yang tercicu. Kadang sab tak lengkap, depan masih kosong, siku masih terbulu dan sebagainya. Itulah amanah yang harus dijaga oleh imam salat. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, kembali. Nah, Nabi SAW memberikan contoh yang harus diikuti. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa yang dilakukan? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Lihat kaum muslimin bahasanya, saya diperintahkan. Jadi Nabi salat tidak menurut keinginannya. Ingat dong, saya diperintahkan. Jadi salat itu kaum muslimin memang Nabi yang contohkan, tapi Nabi sendiri diperintah. Jadi tak punya orang jalera. Berarti yang punya siapa? Ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala.
Oleh sebab karena awak ndak bisa nemo perintah dari Allah langsung, tentu awak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesan beliau, sallu kama raaitumuni usalli. Sebab awak salat tu tentu awak nak berpahala. Kan ya? Godang tak pahala salat. Hah? Mana godang pada pala puasa? Hah? Tak apa dia banyak tak salat ketika puasa? Kaum muslimin dan muslimat. Apa? Oh, puasa sekali setahunnya, salat tiap hari. Dia khawatirkan yang tidak salat, kalau pilih-pilih, kalau pilih dia tak jumpa orang yang salah faham. Mana muah kalau dan puasa Ustaz tak tolak dia dan salat dah. Kalau hadun macam itu lah, tak tolak salat dah Ustaz. Tapi kalau tak puasa tolak salat. Apa fatwa kacin baginya? Tak puasa ia juga salat jentingkan. Bapa tak bisa salat. Yang salat tu kalau tak tolak tagak, duduk. Tak tolak duduk, guliang. Tak tolak guliang, nyolang. Kan ya? Kan ya? Tak tolak nyolang, mati. Kalau mati memang disolatkan lah. Jadi tak ada ruksa orang. Oh, tak Allah tu salat lah. Puasa tinggal. Tak. Jalannya. Jadi awak lah kena boleh-bolehan bila salah saciknya nak. Salat aja lah puasa. Jadi tak. Dosanya semuanya besar. Dosanya semuanya besar. Tapi dosa meninggalkan salat lebih besar. Tentu-tentunya kalau orang nak meninggalkan salat, jo siapa dibangkitkan hari kiamat? Jo Fir'aun, jo Haman, jo Qarun, jo Abu Lahab, jo Ubay bin Khalaf. Antu tenang nanya. Lihat tu tentunya. Fir'aun orang mana? Haman orang mana? Qarun orang mana? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Lahab. Kalau itu kawan wak ya kiamat, bau tuang. Ogi kadang. Makanya para ulama sangat keras masalah ini. Memang harus keras masalah ini. Makanya para pemimpin Islam sangat keras masalah. Memang harus keras. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya sebab apa? Keberhasilan penghidupan manusia terkait dengan salat. Terkait dengan salat. Tuan-tuan, manan rajin bekerja awak pada Arab. Tapi mana banyak gaji awak pada Arab? Mana banyak gajinya pada awak? Tanya awak lah. Awak juta, ni ibunya. Ayo Syekh. Siapa melantegi gaji si kau tunjuk tangan? Awak minta lah, dia traktir malam kan? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ambo tamat S3 Najau di UIN Suska, gaji pertama 1 juta, ana mati 25.000, 128,26 rupiah. S3 tuan-tuan. Kan banyak? Banyak kan? Golongan 3C. Sudah itu kawan dan bawa tamat S1. Ini saya angkatan kan? Majunya langsung jadi asisten dosen. Sekenek gajinya sampai ibunya. Sampai ibu. Rial. Kali lo sampai ibu. Anak boleh juta. S1 bu. Sudah itu selesai dan S2 selesainya lah S2. Ketika selesai S2 naiknya jadi muhadir, jadi dosen tetap PNS. Berapa gaji?
Daya 6 sampai 8.000. Sekian aja bu. Dah, hasil itu selesai sama selesai kami S3 naik aja jadi Ustadz Musaid. Atau namanya kalau kita namanya lektor. Naik jadi lektor. Bapak gaji 8 sampai 10. 4 tahun sudah itu jadi asisten profesor. Bapak gaji 10 sampai 4 boleh. Adan bo mulai masuk langsung lektor mo. Adalah Ustadz Musaid mo. Bapak gaji kalau tengok kayak nak lenggeleng mak banyak gojang leman ini 1 juta 625.000 saya bekerja di Arab Saudi, dapat job di Arab Saudi jadi manajer memangnya profesional. Sebelum bangkit sebagaimana media awak tahu membuang-buang orang Arab tentu bergambaran apa dia gambaran buak orang Arab tu bongak, orang Arab tu tongkau, orang Arab tu itu dan bangau itulah tentang itu. Sampainya langsung kokian, ikut tulisannya langsung. Ini yang nuliskan. Sana dicek di apa di medianya. Istilah surat terbuka, tidak surat rahasia. Lo mulu dan bangkitnya gambaran tentu dan tentang orang Arab tu bongak, panyogan, tongkau dan sebagainya. Itulah gambaran. Buat dosa kau juga ya. Kan ya, apalagi ustaz banyak lon buat kaji-kaji dan fitnah-fitnah sebuah macam itu. Kan ya banyak ustaz gay. Banyak ustaz gay. Ustaz apa nomor? Ustaz tukang fitnah. Sudah itu nyepi haji kakian, sudah itu pergi umrah kakian. Gabung pulang. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sampainya kau di situ di sebuah perusahaan minyak. Baru tengok langsung Arab dia. Pertama bannya wawa sebelum subuh bala basi koke pe kojo. Kadang berbantah lo je bini sebelum kojo dulu. Do sampai nengok musaji kene jurah. Kan ya? Kojo kantor. Nak azan zuhur, nak azan asar pas zuhur sibuk makan. Kan ya? Sibuk makan. Atau yang rapat sibuk rapat. Asal sibuk nak pulang. Mugai tak kurang di jalan. Isya sampai rumah lah ngantuk. Kan dia macam itu awak. Jadi dek kojo ndak takonang Allah Taala. Takonang tapi ndak badulin. Dia kadang takonang jodoh dia mak ndak solat tapi perlu coro kan dia ya. Awak nak solat gua dibuat pimpinan pergi makan siang. Tak mungkin tolak pertama awak litak, yang kedua payah naik pangkat gua. Tak mau dibuat dek apa kepala. Kan ya? Kan ya roh? Jadi sebelum subuh bangkit pulang jam 10 malam. Solat ndak duli, zikir ndak habis. Kan ya? Habis kau lah terlolok pakai sepatu gila. Tak kan basuh cita bau dua, berzikir sebelum lolok tak ada cita. Kan ya? Dan sudah itu pas akhir bulan nemo gaji. Nemo gaji 2 juta sebulan hati atau 3 juta mau hati. Bodoh mini titit ni kan apa notifikasi nomor kalau gaji 3 juta mau hati 2 mini sudah itu kau dulu ya. Awal kredit sudah itu debit 2 juta sampai hati 95.000 utang iko utang itan berapa tinggal tinggal 5.000 nah itulah model awak dunia ndak dapat jo akhirat ndak joleh ana warak canda punya itu yang disebut kan beliau yang menyaksikan dan ambung nampak juga warak sebelum apa subuh jago kamu dulin dulu saja salat ataupun kalau misalnya kadang-kadang kojo tinggal Madinah kojo misal di Mekah 4 kilo kan tapi ingat nanti berjalannya sebelum subuh tapi pas waktu subuhnya berhenti di masjid di perjalanan
salatnya. Atau tidak sampai berhenti musafir perjalanan, berhenti sesama kawannya salat digurun karena musafir kan. Pokoknya di waktu salat wajib berhenti. Kau tak mau tuan-tuan ya? Tak mau juga bezo wang awak juga Arab, sapreman-preman wang Arab ya. Kau cerita kawan lain jadi guide di Jakarta. Jika hanya tempat kantor kan, tentu ada wang Arab, pandai bahasa Arab ni kan. Iya tian ni wang Arab kan inya. Apa itu? Inya iya tian buat dosa kayaknya. Buat tino ke? Antum buat tinonya. Perlu jalan kan? Ada kan? Buat tino awak. Nyawak bagi kesempatan. Tapi ketika tengah jalan, ngoran azan deh, stop. Ngoran azan stop. Apa maksudnya? Salat dulu. Salat berjamaah. Nawantino tadi tidak pernah salat kan di bawah salat dia. Ya Allah salli ya. Semua salat puasa salat dia. Asal itu buat dosa dia. Itulah subhanallah. Itu kan orang yang bahasa orang cilaka kan, tapi tetap menjaga salat karena dia tahu salat itu seburuk pun perangai awak, tapi le salat ada can kebaikan datang. Tapi sancak-ancak perangai ndak salat, awas. Qarun, Hamad, Fir'aun, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf kawan. Apa jangan? Cinan bakal Ubay bin Abu Lahab? Enggak. Makanya jangan tinggalkan salat. Dosa, memang kita tidak bisa menghindari dosa, tapi ada harapan untuk bertobat. Jelas ya? Jadi lanjutkan cerita beliau. Ketika waktu kalau orang Arab yang dipentingkannya adalah ibadah salat. Pergi kantor santai. Tapi waktu lainnya adanya lambat. Sampai di kantor apa cerita dulu deh? Stay dulu, ngetir dulu. Jadi itu cita-cita je kawan. Lambat memang kojo. Lambat bakojo. Kalau dikaji atau kerja malah lambat. Tapi mereka tidak dapat predikat bangsa paling panjang dunia awak dapat. Kan tak mau juga indeks yakni apa istilahnya indeks kemanusiaan dunia menghukum orang Indonesia bangsa paling panyogan. Awak pencemai uang dunia, ini memang awak tidak nawa pencemai, kan ya? Tidak nawa uang nawa tentu pencemai lahir nam. Ala kulihan. Kalau tuan-tuan tidak setuju, kita rubah indeks itu dengan bukti rajin bekerja. Tapi sampai saat ini dapat kojo, dapat predikat bangsa paling panyogan. Ala kulihan. Mereka kalau tengok lamban bekerja, tetapi subhanallah urusan tahu capek selesai. Artinya kojo yang dibutuhkan dah selesai walaupun lambat kojo. Beko waktu duha kadang salat duha. Ketika tidak ada misalnya pelayanan, apa pegang deh? Quran. Atau ini murajaah hafalannya. Nyata tu Arab kok jak kene memang banyak hafal Quran. Jadi sopir-sopir taksi banyak hafal juz 30 juz. Awak ustaz aja juz 30 kadang enggak hafal lah artinya. Ya makanya payahnya bu ini sopir taksi hafal 30 juz. Awak lah jurusan tafsir juz 30 aja payah hafal. Allah musta'an. Ala kulli. Kemudian zuhur. Sebelum zuhur lah siap-siap lah kamu saji. Sebelum zuhur siap-siap kamu saji. Dan di setiap lembaga ada musalla atau musaji. Sekolah, kantor dan sebagainya. Anda aja nak solat memang penyogan monuro. Memang anak buah Abu Lahab juga nya. Nah, sudah itu tidak jadi gulik dah. Sampai berzikir. Ala kulli hal. Beko asal solat juga musaji. Sudah itu bawa pulang. Jadi itulahnya. Apa sih mau gaji? Kenek tu sebanyak. Saya kenek bunyi, tapi godang isi. Ini mau sampai 5.000 rial. Misal pegawai staf biasa kan? Awak berapa tadi? 3
3 juta. Jadi kaum muslimin sudah baunya mengakui sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari sistem kita. Apa itu? Melupakan sang pemberi rezeki. Melupakan sang pemberi rezeki. Makanya ndak sipona banyak rezeki awak dah. Banyak pun ndak barakah. Mereka kaum muslimin dan nak tanya, awak banyak ndak bisa buat musajid secara apa nama uang pribadi? Pasti alasan awak. Contoh dia dosen bapolo corok. Kan ya? Kan ya? Hah? Santu apa ndak cukup itu? Mereka banyak di antara mereka sopir raponya, sopir taksi bisa adanya buat musajid di Indonesia seorang. Ndak di situ sikon. Kan ada dia kayak positana. Lu tengok tampilan biasa itu. Tapi bisa dia selesai musajid biaya pribadi seorang tiga awak. Mungkin kayak lain ada lah buat dia. Apa sebab? Sebab dia tahu nilai salat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, azan dulu. Baik, silakan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala asyhadu an la ilaha illallah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan. Yang merintah tentu Allah tabaraka wa taala. Yang menyampaikan kepadanya malaikat Jibril alaihissalam. Umirtu an asjuda ala sabati a'dham.
saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang, 7 anggota. Apa itu? Wa asyara biyadihi alal jabha. Pertama di atas apa namanya? Kening atau jidat. Di atas kening. Jadi sujud kening kita harus menempel selama sujud ke tempat sujud. Kalau tanah, sejadah. Kalau lumpur, mana kata lumpur ke? Nah, atau ayu, ada salat di atas ayu? Hah? Mana tu lah hebat pula kan? Salat di atas ayu. Nah. Wa asyara biyadihi ala anfih. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Berarti kening dengan hidung satu anggota. Berarti menempelkan kening dan hidung ke tempat sujud. Oleh sebab itu de hidung kau sensitif, maka tempat sujud kau harus dijaga tau harus dijaga tau berahsia. Ejen sasak longok dah. Makanya pengurus musaji, itulah kau balik ke pengurus. Karpet kau dipantau. Nya ba do waso saji lah 8 tahun dia ndak ba cuci karpet dah. Ketika sujud dia maklum mau sujud imam lah mau sujud dah. Ndak tahan dia hidung dah. Nya macam-macam kan polu laba campur situ. Alun wang basin gele tang. Akhirnya makanya mohon maaf ya. Jadi segala hal yang membuat nyaman itu diperlukan ya bagi kalau ya laba baun kadang kan enggak sehat kali kan, maka perlu diperhatikan itu. Nah ya kalau cuci kan enggak pan mahal bonora nyawa nyuci konek dia, tapi kalau uang non profesional nyuci memang itu kojong enggak apa nek. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jabha wal anf hadha wudu wal yadaini dua tangan kaum muslimin. Bahasa Arab ini pelajaran bahasa Arab. Dua tangan itu kalau diitlakkan secara mutlak disebut yadun maknanya adalah sampai pergelangan. Ini namanya tangannya. Kalau kamai namanya sa'id atau mirfaq. Siko sampai kamai adud. Iko namanya katif. Iko namanya unuq. Jadi itu hukum asalnya dalam bahasa Arab. Makanya ketika kita disuruh membasuh tangan dalam wudu, ingat waktu kajian wudu kemarin, wudu ada, sudah kan? Basuh tangan sampai siku supaya jangan dipahami sampai di sini. Nah, ketika berbicara Allah menyebutkan mengusap dengan debu ketika tayamum tidak disebut sampai ilal mirfaq. Makanya Nabi tayamum hanya sampai di sini. Jadi ya. Nah, ketika harus sujud dengan dua tangan maknanya ini. Tidak masuk ini. Sebab nanti akan ada larangan-larangan dalam solat. Larangan-larangan dalam solat. Di antaranya nanti adalah yaitu imbisat kambisatil kalb, yaitu menempelkan siku ke tempat sujud seperti raja apa namanya tadi? Seperti apa nomor? Nang kangkong apa nomor? Ceranjong meletang itu tidak boleh. Makanya, tapi kan tangan Ustaz, ya. Tangan itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ya, yadun itu sampai siku. Jadi adalah begini. Di samping nanti akan ada larangan menempelkan ini ke ini. Yang kedua direnggangkan. Direnggangkan antara pangkal lengan dengan ketiak atau dada kita atau perut kita. Jangan betul. Tapi adalah direnggangkan. Baik.
Jadi dua tangan. Oleh sebab itu tangan, tapi kalau sujud memang tidak bisa tangan majak dia, tiba di kaki bekornya. Nah kemudian dua tangan 80, siap 3, ini 7 itu dia. Baik. Kemudian warrukbataini, dua lutut. Oleh sebab itu jadi angkat-angkat lutut lah, ya, jangan diangkat-angkat lutut sampai lepas Anda. Makanya kalau tidak dengan dua lutut bisa membatalkan salat. Tapi jangan bantah, ada orang pontong kaki usah tu, kan tidak nawo kan apa kan dia din. Nah, jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Lah apa? La 5. So itu wa atraf al-qadamaini. Kemudian ujung telapak kaki. Mana ujung? Ujung mana? Jari-jari. Makanya harus diberdirikan begini. Di sini sering orang lalai. Kadang sibuk kaki menggawe kaki yang lain. Jadi, kalau dilakukan seperti itu sampai selama sujud kaki soci dia tumi, berarti membatalkan salat karena dia tidak sujud di ujung kedua kaki. Jalannya paham tak? Nah, jadi harus kedua tangan jadi tungkat jeneka dan juga jadi betul pula, kemudian ke ujung-ujung kaki, ujung-ujung tapak kaki. Jadi menggawi soci menggawi kaki jeneka. Selama sujud jadi itu tahu kan? Kadang-kadang tak berosyo bosu tadi tang di ladang ke ngangki kate atau dia tesi dek sianik ke, ya bangki kate ndak, harus sujud, harus kedua-duanya menempel ke tempat kita sholat, lantai, tanah dan sebagainya. Nah ini rukun yang ke-6. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka seluruh anggota ini mesti mengambil posisinya dengan benar sehingga tidak terjadi batalnya salat kita. Kan ini rukun, karena ini rukun maka disempurnakan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ini Nabi diperintahkan Allah SWT. Jadi konyang termasuk hidung, kemudian dua telapak tangan. Boleh senekon tak? Kok boleh pun tak tahu lok rupanya. Kok boleh tapi tak boleh. Senekon mau posisi. Jelas tuan-tuan. Kemudian dua lutut. Dan yang terakhir adalah ujung-ujung dua telapak kaki. Di mana posisinya? Di sini ada perbedaan ulama dalam masalah apakah ditautkan seperti ini kaki di belakang atau direnggangkan. Jumhur mengatakan direnggangkan, tapi sebagian ahli zahir dan Hanabilah dan ahli hadis mereka menautkan antara kedua tumit berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi salat malam, lalu Aisyah mencarinya, terpegang kaki Nabi. Ternyata dia dapatkan kaki Nabi itu terpegang, kalau terpegang kedua, maknanya batawi. Sebab kalau tidak batawi tentu tidak terpegang kedua. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama, sehingga ketika sujud itu ditautkan. Tapi ini masalahnya tidak sampai pada rukun. Nak ditautkan atau direnggangkan itu tidak masalahnya, tidak masalah rukun yang merusak salat, tidak. Cuman barangkali bagi yang mengatakan mesti ditautkan mengurangi keutamaannya. Bagi yang mengatakan renggangkan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, itu juga tidak masalah. Jelas ya?
Tapi kalau ada nanti mangkek-angkek kaki itu nampak dah awak. Boleh ditolong jen angkek ya. Jen diangkek. Kan ada sebagian tu, apalagi anak atau nompuangi sama-sama je. Anak. Kan ada orang kadang ni kosong itu. Nampak dia. Nya solat sunat dia kan. So wajib kan awak nak tentu dah. Apalagi awak dia tidak lapan kan tak tentu. Jangan kadang-kadang solat sunat sambil solat kaki menggawi kaki yang lain. Atau kadang memang tak ada kebiasaan nayuk kaki ke katil. Atau tidak sempurna ditempelkan. Atau tidak sampai kaki menjongkik aja. Oleh sebab itu kaum muslimin umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha aw a'dhum, saya disuruh sujud di atas keenam anggota ini. Dan ulama sepakat itu adalah rukun. Adalah rukun. Tidak sunat dan tidak pula wajib dan tidak pula mubah, tetapi dia adalah rukun yang bila tidak dikerjakan bisa membatalkan sholat kita. Rasanya cukup ini dulu ya. Ya, cukup. Aha. Ini ada sok dulu ya. Ada non sunatnya, ada yang makruhnya. Nah. Ada kami tengok sebagian jenoko ya. Kita pakai tak asal. Aha. Harus namanya dia sholat. Ya, dalam masalah ini apakah sebagian sudah mewakili semuanya? Tentu saja berlaku bab ini apa namanya, apakah mesti semuanya atau zahirnya mesti semuanya. Maka dalam hal ini pun ulama tidak sepakat dalam menentukan batal atau tidaknya. Sebab dikatakan tidak, dia sudah menempelkan, ya kan? Nah, jari atau ujung jari. Tapi yang disuruh Nabi adalah aliyad. Jadi secara sempurna. Wallahu alam. Wallahu alam. Mana payah ceneko atau ceneko? Atau banyak lo belajar kungfu kan? Enggak. Oh jahit begini aja itu ya. Itu sebenarnya karena tidak apa? Tidak berilmu. Karena tidak berilmu. Hah? Kan dah jangan bahas cenekonya. Kan jangan bahasnya. Iya kan? Dan waktu wirid tutur dulu tak tekanan ada bahas masalah itu. Waktu dia naik kenek dulu, kan waktu dia wirid tuturnya. Masalah atau ada bahas mana nak hadir kira. Ini kadang hadir bulan depan tak tiba. Bisa aja. Wallahu alam. Maka dikhawatirkan karena tidak sempurna, tentu tidak sempurna. Wallahu a'lam. Nah. Hah? Masalah apa? Tentang menyapu kepala, dan itu Iya. Mayoritas itu banyak jemaah. Iya. Ya dalam hal itu salah merusak. Iya. Baik. Nggak salah mengusap kepala. Memang khilaf di antara ulama apakah semuanya atau sebagian. Berangkat dari khilaf mereka mengartikan wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum. Ba dalam ilmu nahwu, ba itu di antara faedahnya ada lil bayan. Ada lil bayan artinya untuk menjelaskan. Ada faedahnya lit tab'id untuk menunjukkan sebagian. Untuk menunjukkan sebagian. Bagi yang mengatakan itu lil bayan untuk menjelaskan bukan untuk menunjukkan sebagian, maka mereka mewajibkan mengusap seluruh kepala. Bagi yang mengatakan maknanya untuk sebagian,
maka mereka memaknai asal sudah diusap sebagian sudah sah berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh sebab itu mana di antara keduanya kan berbeda ini. Berbedanya bukan tanawu tapi sibutadat. Ada yang mengatakan mesti semuanya, ada yang mengatakan cukup sebagian. Yang mengatakan mesti berarti harus. Yang mengatakan sebagian, yang mengatakan sebagian dia usap semuanya itu sunat hukumnya, tidak wajib. Itu hukumnya sunat. Mana di antara kedua tafsir ini yang benar? Ya, ini masalah itu kalau sabuin buano tentu ada salahnya. Salah sodo dulu masalah, tidak boleh kalau solang ya teman. Ya. Tapi kita bahas secara ilmu saja. Bukan maknanya nanti kalau ada orang itu langsung tidak asah wudu, bukan itu permasalahan. Mana di antara kedua tafsir itu yang benar? Abdullah bin Umar sahabat Nabi SAW dan juga diriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, demikian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, man hajjaka bil Quran, siapa yang berhujjah kepadamu dengan menggunakan Al-Quran. Kan ayat tadi kan, fahajjahu bis sunnah, maka jawab hujjahnya dengan sunnah. Apa sebab dengan sunnah? Li'annal Qur'ana dzu wujuh. Karena Al-Qur'an itu bisa berbagai tafsir. Contoh tadi kan bisa diartikan dengan berbagai tafsir. Tentu kita minta keputusannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam bertugas menjelaskan makna Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr Al-Quran supaya kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Sekarang turun ayat tentang wudu, sah? Lalu Nabi menjelaskan cara wudunya. Maka riwayat-riwayat yang sahih dan terang benderang dari Abu Hurairah, dari Utsman bin Affan, dan Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lainnya yang meriwayatkan tentang wudhu Nabi alaihissalatu wassalam, semuanya meriwayatkan bahwa Nabi mengusap kepalanya dari depan sampai ke tengkuk, kemudian balik lagi ke depan. Berarti mengusap kepala itu adalah semuanya berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lebih memahami bahasa Arab dari semua ulama manapun. Kan yang paling fasih bahasa Arabnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan sebagian tadi pakai pendekatan bahasa atau tidak? Pendekatan bahasa kan? Mana yang lebih kuat bahasa Imam Syafi'i daripada bahasa Imam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih kuat bahasa Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Oleh sebab itu wallahu alam mengusap kepala itu adalah semuanya, bukan sebagian. Jelas? Dalilnya dan satu kali. Adapun yang mengusap 3 kali juga berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari Abu Hurairah bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan air yang baru 3 kali. Cuman hadisnya didhaifkan sendiri oleh yang merawikan, itu Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ma'rifatus Sunan Al-Athar dan juga dalam Al-Khilafiyat. Berarti dasar 3 kali itu adalah dhaif, lemah dalilnya. Yang sahih hanya satu kali. Yang kedua, kalau sampai 3 kali basah dulu. Padahal mengusap itu bukan untuk membasahi. Kalau basahi berarti basuh. Ya, karena kepala bukan untuk dibasahkan.
Kalau kaji hikmahnya ada hikmahnya. Karena obok itu kalau bahasa Tawi banyak kutu. Nah, gitu kan itu. Nah, oleh sebab itu maka hanya diusap. Bahkan sebelum mengusapnya Nabi gini kan airnya kan. Tidak langsung ambil damu ayu betul kata palu enggak. Tapos kene atau diambil kene lalu diginikan baru diusapkan. Supaya jangan basah. Jadi wallahu alam dikeletingkannya. Jadi diusapkan dari depan ke belakang kemudian balik lagi ke depan. Tapi bagaimana menyikapi orang yang melakukan? Satu, kita berikan ilmunya. Lalu kalau dia jawab mazhab kami mazhab Syafi'i misalkan, dan mazhab Syafi'i begini sudah cukup, ya kita diam aja lah. Ya, jangan bertombol itu gini itulah. Tapi kalau mau dia mendengar, kenapa antum suruh? Ini dalilnya Nabi SAW dalam semua hadis tentang wudu, diriwayatkan bahwa beliau mengusap seluruh kepalanya. Itu tidak dia paham Imam Syafi'inya. Itu kan antum dah mulai murah tensi naik kan. Paham doa pada Imam Syafi'i tidak. Itu yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis, Wa'il bin Hujur, ini saudara sahabat Nabi. Itu sahabat kayaknya paham lah Imam Syafi'i pada Abu Hurairah kan itu lagi ya. Itu bantah aja di elok lah. Nah, kita bukan masalah mana yang lebih paham. Kalau itu mana paham Rasulullah pada Imam Syafi'i kan itu jadi dulu lah. Kan itu kan? Makanya kita katakan Imam Syafi'i ya ala rasul di atas kepala awal imamnya. Cuma dalam masalah itu wallahu alam Nabi menjelaskan. Lagipun kalau sudah dijelaskan Nabi dan tentu saja anggaplah misalnya pendapat Imam Syafi'i tetap sah. Tapi tentu saja pendapat atau amalan Nabi lebih utama. Ada khilaf no? Ada khilaf dah? Mosong Nabi lebih utama dari Imam Syafi'i? Kan ada khilaf dah? Tu wangi Imam Syafi'i itu ke awak suat? Tidak akan wangi lah. Ini sabuin deh. Kalau sahih hadis ikut hadis sahih dengan patuannya. Anda takut Imam Syafi'i itu tidak takut ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjian suat tergede Imam Syafi'i. Ya, ini Imam Syafi'i lah sabun dia kalau sahih hadis dan tinggal pada pen walaupun lah matinya. Nah itu awak ikut je lah. Awak jangan tangkau. Nah itu. Ya, makanya kalau menyikapinya itu urusan lain. Tapi ketika mengaji ilmu maka yang diterangkan Nabi jelas. Sedangkan yang diterangkan oleh sebagian imam tadi di antara makna yang mungkin diartikan dengannya ayat itu, tetapi Nabi telah menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah ini, yaitu mengusap seluruh kepala dengan hanya satu kali. Wallahu taala alam. Baik. Kalau lawi aja semua, esok lama-lama wano ya dalam tu datang ni lama nu ngaji ni ya. Nah, awaklah awak gawang pawi ini. Baik, adalah kita tutup saja. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.